Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Edo Apliano Jarot Prayogo. My student number is 8320200119. Good morning everyone. How are you today? I hope you are doing well. In this meeting, I will tell you about present, past, and future tenses. Ada yang tahu apa itu tenses? Ya, the word tense is derived from Latin word tempus, which means time. Yang berarti tense itu berasal dari bahasa Latin tempus, yang berarti waktu. A verb indicates the time of an action, event, or condition by changing its form. Jadi secara keseluruhan, tenses itu berarti kata kerja yang menunjukkan waktu, suatu tindakan, peristiwa atau kondisi dengan mengubah bentuknya. Next, based on time frame. The verb tense may be categorized according to the time frame. Present tense, past tense, and future tense. Jadi, bentuk kata kerja ini dapat dikategorikan menurut kerangka waktu. Present tense, past tense, and future tense. Ada yang tahu present tense itu kapan, past tense itu kapan, dan future tense itu kapan? Jika tidak, saya akan menjelaskan. Present tense itu yang terjadi di masa sekarang, sedangkan past tense yang terjadi di masa lampau, dan future tense yang terjadi di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang present tense. The simple present is used to describe an action, an event, or condition that is occurring in the present. Jadi simple present tense itu digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan, peristiwa, atau kondisi yang terjadi di masa sekarang atau yang sedang terjadi. When the subject is a singular noun or he, she, or it, you usually add s or es to the verb. Jadi jika subjeknya itu singular noun, he, she, or it, biasanya itu menambahkan s atau is di belakang verbnya. Sedangkan I, you, they, we tidak menambahkan s atau is di belakangnya. For example, I play tidak menggunakan s atau is di belakangnya karena merupakan I, you, they, we yang saya jelaskan tadi. Contoh kedua, he or she plays. Karena di sini menggunakan singular noun, he or she or it, maka menambahkan s or is di belakangnya. Untuk formula atau rumusnya, subject plus verb 1 plus s or is. Tapi tidak berlaku untuk I, you, they, we. Paham? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang past tense. The simple past is used to describe an action, an event, or condition that occur in the past. Jadi simple past tense ini digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan, peristiwa, atau kondisi yang terjadi di masa lampau atau yang sudah terjadi. Form past tense of most verb by adding ed to the base form of the verb. Jadi past tense ini biasanya populer menambahkan ed di belakang verb. Sebagai contoh, I played. Contoh kedua, he or she played. Untuk formula atau rumusnya, subject plus verb to. Nah, itulah alasan mengapa past tense identik dengan ed di belakangnya, karena menggunakan verb to. Contoh lain yang menggunakan ed di belakangnya yaitu called atau menelpon. Yang kedua, clean atau membersihkan, and etc. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang future tense. The future tense of a verb names an action that will take place in the future. Jadi, bentuk future tense ini menyebutkan tindakan yang akan terjadi di masa depan atau yang belum terjadi. From the future tense by adding the helping verb will or shall to the base form of the verb. Biasanya, future tense itu menambahkan kalimat pembantu will or shall di belakang verb. Sebagai contoh, I shall play, yang berarti saya akan bermain. Contoh kedua, he or she will play.
sama. Artinya dia laki-laki atau dia perempuan akan bermain. Untuk formulanya sendiri, subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Next, the tense of a verb tells when an action take place. Jadi, tenses dari kata kerja memberitahu kapan suatu tindakan terjadi. Sebagai contoh, ada 3 kalimat di sini. Ada yang bisa menyebutkan yang mana present tense, yang mana past tense, dan yang mana future tense. Ya, benar sekali. Yang pertama itu present tense. Yang kedua itu past tense. Yang terakhir future tense. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan formula atau rumus yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, subject plus verb 1 plus s or es. Maka itu merupakan formula atau rumus dari present tense. Yang kedua, subject plus verb 2. Ini sesuai dengan formula atau rumus dari past tense. Maka kalimat kedua ini dikatakan sebagai past tense. Yang terakhir, subject plus will plus verb 1. Sesuai dengan formula atau rumus yang saya jelaskan tadi, yaitu future tense. Maka sudah jelas perbedaan antara present tense, past tense, and future tense. Perbedaannya itu hanya di verbnya yang saya tandai di presentasi. Selanjutnya, saya akan memberikan penugasan kepada kalian atau assignment, yaitu membuat kalimat present, past, and future tense dengan menggunakan kalimat run. Baiklah, silakan di screenshot dulu agar tidak ada yang lupa nanti tugasnya apa. Saya rasa sudah cukup materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.